Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa walah ma ba'du. Teman-teman semua apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semua beserta keluarga dan orang-orang di sekitar kita semuanya sehat dan terhindar dari segala macam sakit dan penyakit, dan terutama saat ini kita sedang fokus untuk berhadapan atau menghadapi COVID. Jadi mudah-mudahan kita semua terhindar dari virus tersebut dan kita semua sehat. Amin 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 ya rabbal alamin. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk brainstorming ya teman-teman, karena terutama ini teman-teman yang masih ada kaitan dengan utang nih, dan saya yakin teman-teman yang datang ke sini itu adalah orang-orang yang memiliki sangkutan utang, baik saat ini sudah selesai utangnya atau saat ini masih bergelut untuk menyelesaikan utangnya, atau teman-teman yang baru icik-icik atau apa ya, baru ngintip-ngintip mau pinjam utangan. Oh no. Nah, kita mau brainstorming. Jadi di salah satu grup, saya sebutkan saja teman-teman semuanya, di grup masyarakat tanpa riba di Facebook itu, di situ banyak sekali yang namanya suara-suara kontra tentang yang namanya seminar. Saya ngomong di sini teman-teman bukan dalam kaitan saya itu sebagai apa ya, orangnya MTR atau apa, tidak. Jadi saya di sini adalah tetap sebagai pemiliknya channel Tobat Utang dan Riba. Jadi saya tidak mewakili salah satu dari mereka, tidak mewakili yang kontra, tidak mewakili yang pro, tetapi saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mendudukkan isu ini pada posisi yang balance lah. Jadi jangan sampai kemudian kita latah ikut mendukung salah satunya. Oke teman-teman semua, jadi kenapa kok ini bisa muncul suatu kontra seperti itu, yang mengatakan bahwa mau bantu utang kok harus bayar seminar dan lain sebagainya, mau memberikan ilmu untuk menyelesaikan utang kok harus menyuruh orang yang berutang tadi yang duitnya pas-pasan untuk membayar angsuran pun sudah ngap-ngapan, itu kata mereka gitu kan. Kenapa kok harus disuruh ikut seminar dan harus bayar gitu? Kenapa kok tidak digratiskan saja gitu? Pokoknya macam-macam lah. Dan intinya seperti itu. Garis besarnya seperti itu, kata-katanya itu. Nah, kalau saya perhatikan itu ada dua tipe dari anggota grup tersebut atau dari orang-orang yang menyuarakan hal seperti itu yang dapat dipetakan. Pertama adalah orang tersebut adalah orang-orang yang masih berkaitan dengan riba, baik itu pegawai bank konvensional, bank syariah, asuransi, leasing, termasuk debt collector. Itu sering berargumen seperti itu. Tujuannya apa? Tentu tujuannya jelas sekali, karena banyak dan persentasenya tinggi sekali orang yang mengikuti seminar tersebut kemudian itu akan menjadi seseorang yang menjadi militan untuk menyelesaikan utangnya. Dan sudah dapat dibayangkan bahwa ketika orang itu sudah militan untuk menyelesaikan utang, tidak mau membayar ribanya, tidak mau membayar bunga, margin, denda, penalti dan sebagainya, maka pasti yang bekerja di lembaga-lembaga keuangan tadi akan was-was gitu kan. Jadi mereka berpikirnya nanti rezeki saya kayak bagaimana gitu. Padahal kita semua tahu bahwa bahkan dia pun juga pasti sering mengatakan bahwa yang namanya rezeki itu adalah di tangan Allah. Jadi bukan di tangan nasabah, bukan di tangan nasabah teman-teman semua. Oke, itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah orang-orang yang latah ikut mendukung tanpa didasari suatu eksperimen atau data. Kenapa harus ngomong seperti itu? Jadi cuma latah aja, seolah-olah ini benar, seolah-olah ini masuk akal, kemudian dia dukung argumen tersebut. Oke, sekarang kita mulai berpikir ya teman-teman semua, mulai berpikir dengan santai. Dan mudah-mudahan ini akan membuat teman-teman ini menjadi pribadi-pribadi yang dapat menanggapi isu-isu seperti ini dengan lebih bijak lagi. Pertama, yang namanya utang tadi teman-teman, itu kan yang utang sebenarnya sudah menandatangani kontrak dengan baik itu bank ataupun leasing, finance dan sebagainya, itu sudah menandatangani kontrak bahwa dia akan menyelesaikan utangnya itu sekian tahun, cicilan misalnya berapa puluh kali gitu, dan berapa besar cicilannya dia sudah tertangani di situ, termasuk ribanya berapa itu sebenarnya di situ sudah tercantum di situ. Kita ibaratkan bahwa itu seperti orang yang sedang berjalan menuju suatu targetnya apa? Targetnya adalah lunas. Jadi orang tersebut bukan jalan ya, jalan boleh lah jalan, atau kalau enggak naik kendaraan di suatu jalan gede itu ada dua lajur jalannya itu. Jadi dia berjalan di salah satu lajurnya tadi, katakanlah lajur 1 gitu. Kemudian muncul di sini kendaraan lain yang namanya seminar tadi. Tapi nanti saya bahas kenapa kok seminar ini menjadi suatu yang di pro kontra kan nanti dibahas di terakhir. Tapi saya ingin memberikan gambaran terlebih dahulu
kenapa kok ini menjadi sesuatu yang lucu sebetulnya. Kendaraan yang kedua tadi teman-teman adalah kendaraan yang namanya seminar. Ini berada di jalur yang kedua. Kalau yang utang tadi kan dia di jalur pertama. Jadi dia udah menargetkan nih, dia akan selesai utangnya itu sekian tahun, sekian puluh kali cicilan, kemudian berapa besar cicilannya seperti ini udah tertarget lah. Katakanlah dia akan mencapai targetnya itu dalam waktu 1 bulan misalnya gitu ya. 1 bulan ya. Kemudian muncul kendaraan kedua. Kendaraan kedua ini dia seminar. Dia lebih kencang gitu ya teman-teman, lebih kencang, dan dia bisa menargetkan selesai di tujuannya sama tadi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah lunas tadi dalam waktu 1 minggu misalnya. Jadi kalau yang utang tadi selesainya itu 1 bulan, maka yang kendaraan yang namanya seminar tadi adalah targetnya 1 minggu. Nanti kita bahas lagi teman-teman apa yang terjadi dalam kendaraan yang kedua ini ya teman-teman. Tapi nanti, jadi kita posisikan dulu ini dua barang ini, dua benda ini, dua makhluk ini pada posisi yang balance dulu. Oke, sebetulnya teman-teman, kalau kita melihat ilustrasi tadi, tidak pernah ada keterkaitan atau singgungan antara yang kendaraan pertama dengan kendaraan kedua, karena mereka sama-sama saling jalan itu. Bedanya adalah yang ini agak lambat, tapi dia sudah sudah terjadwal akan datang atau akan sampai pada tempatnya pada sekian waktu. Kemudian ini dia agak lebih cepat itu. Yang terjadi sebetulnya teman-teman, kendaraan kedua ini sebenarnya menawarkan pada penumpang di kendaraan pertama tadi, mau nggak ikut kendaraan kedua lebih cepat nih, lebih cepat sampai dan tidak perlu membayar lain-lainnya tadi teman-teman, karena berpedoman bahwa yang namanya riba itu memang harus ditinggalkan. Itu perintah Al-Baqarah seperti itu teman-teman. Al-Baqarah itu buatannya Allah kan. Nah kemudian muncul suatu stigma seolah-olah kendaraan kedua ini nempong gitu. Jadi kendaraan kedua ini dia tuh nyalip terus nempong gitu. Mungkin gitu atau gimana ya temannya. Kendaraan kedua ini nyegat kendaraan pertama. Jadi seolah-olah dia ini memaksa orang ini harus ikut ini. Itu fenomena yang berbeda lagi teman-teman. Tapi kita harus mendudukkan ini pada situasi yang balance dulu. Jadi biar kita paham dulu. Yang terjadi kan sebetulnya teman-teman, ini tuh menawarkan ini mau nggak ikut ini gitu. Kalau mau ikut ini nanti ikut dengan kecepatan sekian, dia akan lebih cepat sampai dan membayarnya lebih ringan karena apa? Hanya mengembalikan sisa pokok uangnya saja, sisa pokok utangnya tadi. Dan kemudian orang yang di sini ini ada yang ilmunya belum sampai, kemudian dia malah justru menghujat yang ini. Jadi gini teman-teman, ketika ada dua kendaraan berjalan di jalan yang sama, yang ini lebih cepat, yang ini lebih lambat, kemudian dia ini menawarkan untuk lebih cepat tapi dengan biaya yang lebih tinggi. Wajar tidak kalau kemudian penumpang sini malah justru menghujat yang ini? Orang mau nolong kok malah minta bayaran lebih tinggi itu. Itu kan sebetulnya tidak teman-teman, tidak perlu diungkapkan seperti itu. Kalau memang dia mau lebih cepat tadi, ya silahkan ikut, tetapi ikutin peraturan ini. Peraturannya adalah bayar lebih tinggi. Kalau memang dia itu tidak mau ikut ini, ya sudah cukup diem. Karena apa? Karena pada dasarnya adalah tujuannya sama-sama lunas. Cuma bedanya yang ini tadi tidak mau membayar ribanya. Sedangkan ini masih bayar riba terus ini sampai akhir tuh. Sudah waktunya lama, bayar ribanya gede lagi. Dia ini membantu tetapi ya itu tadi bantu harus bayar gitu teman-teman. Karena apa? Perhitungannya memang ya teman-teman. Itu acara itu nantilah dibahas di akhir aja teman-teman. Oke. Sekarang gini, jadi posisi sekarang ini adalah ketika orang itu pro kontra, orang ini ditawarin untuk ikut sini, tetapi kemudian ini menghujat ini, ya kan? Jadi yang si kendaraan pertama itu menghujat kendaraan kedua. Jadi aneh teman-teman, aneh benar-benar aneh. Oke, itu yang terjadi dalam pro kontra di grup tersebut. Sekarang kita bahas kenapa kok ini menjadi sesuatu yang bisa dibesar-besarkan. Kalau saya memahaminya adalah karena di sini ada kata-kata seminar tadi. Jadi mungkin orang-orang ini menganggap bahwa atau membayangkan seminar ini seperti orang yang duduk mendengarkan itu. Jadi kenapa harus mahal itu? Kenapa kok tidak di masjid saja gratis itu? Sebetulnya teman-teman, jadi penggiat-penggiat MTR di tiap daerah itu sudah sering mengadakan yang namanya MTR Bus to Masjid. Dulu ketika saya masih aktif di MTR, jadi waktu saya ingin berdakwah untuk menyebarkan berita tentang bahayanya riba kepada orang-orang yang terlibat utang, itu kami seperti itu teman-teman. Jadi kami itu sering yang namanya ke masjid untuk berdakwah itu sering. Jadi jangan dibayangkan bahwa kami itu hanya melulu untuk mengadakan seminar, enggak. Nah kemudian teman-teman semua, kalau kemudian teman-teman ini punya suatu
argumen bahwa kenapa kok tidak gratis, itu teman-teman salah sebetulnya. Karena apa? Karena sebetulnya di YouTube pun yang gratis ditonton itu banyak sekali pengajian-pengajian yang memberikan petunjuk motivasi untuk menyelesaikan utang. Bahkan bukan hanya pengajiannya. Tokoh-tokoh seperti apa namanya Mas Dewa ya. Tokoh-tokoh seperti Mas Dewa, kemudian Mas Sabtuari, ada juga Mas Firly, itu sudah terang benderang mereka itu mengajarkan kita bagaimana cara menyelesaikan utang, teman-teman semua. Jadi kalau kemudian teman-teman itu masih kontra, kenapa kok ini sebenarnya harus bayar, kenapa nggak gratis saja, silakan saja lihat di YouTube, itu kemudian silakan diamalkan atau diaplikasikan apakah itu bisa atau tidak. Sebetulnya sih bisa, teman-teman semua. Cuma masalahnya, kalau saya kembali pada saya dulu ya teman-teman, jadi saya itu sadar yang namanya riba itu ketika saya masih sekolah di Australia. Kerjaannya cuma berangkat ke kuliah, pulang ke kos-kosan, nggak ada siapa-siapa kan cuma saya sendiri kan, karena keluarga tinggal di Indonesia, jadi saya di sana sendiri. Akhirnya apa? Kerjaannya adalah ngeliatin YouTube. Dan salah satu tema besar yang kemudian saya pelajari di situ adalah tentang masalah riba. Jadi saya tuh mulai sadar atau mulai mengetahui seluk-beluk riba itu di tahun 2016-an lah. Tetapi dari tahun 2016 sampai tahun 2019 itu betul-betul saya bingung kayak bagaimana caranya untuk mengeksekusi. Meskipun saya sudah mencermati video-video di YouTube tentang bagaimana cara menyelesaikan utang itu, tetapi saya masih bingung. Jadi ilmunya dapat, tetapi mentalnya belum berani itu untuk menghadapi itu semua. Sampai sering sekali itu yang namanya, saya masih ingat betul, ketika istri mengatakan, ayo kita aplikasikan, kita stop dulu pembayaran angsuran. Nanti pas kita stop pembayaran angsuran sekian bulan, nanti insya Allah dari segi datang. Itu saya berantem dengan istri. Karena apa? Saya bingung, teman-teman. Jadi kayak mana caranya kita memastikan bahwa rezeki itu akan datang. Jadi masih mentalnya belum kuat itu. Sampai akhirnya saya ikut yang namanya seminar SMHTR di Bandar Lampung tahun 2019 bulan November kalau nggak salah ya. Kemudian hari pertama, hari kedua itu setelah selesai seminar itu, saya berani dong teman-teman ngadepin bank. Jadi selama ini yang saya bayangkan akan mencekam, menakutkan itu, saya berani untuk mencari mana ini kepala cabangnya atau siapalah pejabat di situ. Saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin melunasi utang-utang saya, tetapi saya tidak ingin bayar bunganya. Dan itu bank syariah, teman-teman semua. Bank syariah. Teman-teman terbayang nggak? Yang namanya rumah itu KPR-nya nggak saya bayar sampai sekitar 9 bulan kalau nggak salah itu. Kemudian tapi saya sering nol ke bank tersebut, saya sering mencari-cari pejabat bank itu, saya ingin ikut dan sebagainya. Bahkan bank itu pun sering menge-move saya ke kantor, dan saya pun nggak takut. Ketika mereka datang ke kantor, sudah saya beritahu nih bahwa saya nggak di kantor. Mereka datang, teman-teman semua, satu mobil. Saya panggil lagi, begitu saya sudah sampai di kantor, saya panggil lagi bahwa saya sudah di kantor nih. Sudah saya siapkan kursi, sudah siapkan audiens untuk mendengarkan bank ini mau ngomong apa. Tetapi saya bilang pada audiens tadi bahwa nanti dengarkan bank ini mau ngomong apa. Setelah itu, setelah bank ngomong, saya ingin ngomong. Jadi dengarkan. Jadi pokoknya di situ biar balance itu. Ternyata banknya nggak berani datang. Jadi datanglah pokoknya. Terus sempat juga yang namanya bank itu menempelkan stiker hubungi bagian lelang bank syariah net itu. Kemudian saya telepon bank tersebut. Bu, ini maksudnya apa kok rumah saya ditempelin stiker? Dari awal kan sudah mengatakan bahwa saya akan melunasi utang, tapi saya ingin nego aja supaya tidak ada pembayaran margin dan lain-lainnya. Itu memang riba gitu. Silakan Ibu cabut stikernya, atau kalau enggak saya nyabut stikernya. Dan banknya bilang apa? Banknya terdiam, teman-teman. Dan apa yang terjadi? Saya cabut stikernya, teman-teman. Sekarang bayangkan, teman-teman berani nggak seperti itu? Jadi ketika rumah itu ditempelin stiker sama teman-teman, stiker dicabut. Ketika rumahnya itu dipilok-pilok, dililang, teman-teman hapus tuh pilok-pilokannya itu. Ketika bank itu mau masuk rumah, kita halangi nggak boleh masuk rumah. Berani nggak seperti itu, teman-teman semua? Kalau teman-teman berani, bagus. Artinya teman-teman sudah terbentuk mentalnya. Tetapi kebanyakan itu tidak berani. Bahkan saya sering menghadapi, bukan sering ya, nanti kalau sering dikiranya saya orang apa ya, terlalu muluk-muluk. 2 orang, teman-teman. Yang satu ini adalah kombes kepolisian, yang satunya masih polisi muda lah, tapi dia udah punya posisi gitu. Mereka ini kalau datangnya sama bank, takut, teman-teman semua. Takut lah, entah berbagai macam alasan sehingga mereka itu ketakutan sendiri untuk berhadapan dengan bank. Apalagi kalau sampai nggak bayar angsuran, mereka udah ketakutannya minta ampun itu, teman-teman semua. Dan saya berani dong, teman-teman. Saya buktikan bahwa saya berani, dan
alhamdulillah ketika saya pelunasan pun itu betul-betul saya tidak membayar marginnya tadi, tidak membayar penalti, tidak membayar bunganya. Dari nilai 270 juta yang diminta oleh Bank Syariah tadi, akhirnya saya membayar waktu itu di korting 100 juta sekian. Itu yang terjadi teman-teman semua. Itu saya dapatkan keberanian itu di seminar tersebut. Jadi saya membangun kepercayaan diri itu di seminar tersebut. Kalau ilmunya saya sudah dapatkan di YouTube dan lain sebagainya. Nah, jadi ada suatu bayangan di masyarakat bahwa yang namanya seminar itu adalah duduk mendengarkan. Padahal sebetulnya kalau saya sih sebenarnya kurang pas ya dengan kata-kata seminar itu, karena dulu waktu saya kuliah di UGM teman-teman, di tahun berapa ya saya kuliah, 2005 sampai 2010. Itu saya sering sekali yang namanya ikut seminar itu, dan seminar itu berbayar, saya bayar teman-teman. Kenapa? Karena saya tuh ingin atau senang yang namanya mendapatkan ilmu baru meskipun harus bayar. Sertifikatnya masih banyak itu teman-teman, masih saya simpan di dokumen itu, masih banyak benar sertifikatnya itu. Dan saya melihat betul yang namanya seminar itu, seminar-seminar yang selama ini saya ikutin waktu kuliah itu berbeda dengan seminar yang diadakan oleh MTR. Ini berbeda sekali. Saya lebih condong mengatakan bahwa yang diadakan oleh MTR itu adalah suatu pelatihan lah, seperti pelatihan lah kalau menurut saya sih pelatihan. Karena apa? Di situ itu peserta itu tidak pasif teman-teman, justru peserta itu aktif di situ. Peserta aktif, akhirnya terbentuklah mental itu di situ. Kalau kita cuma mendengarkan itu biasanya kita akan kehilangan momen untuk mencoba atau untuk membangun sesuatu di dalam diri kita. Tapi di situ tidak, justru kita yang didorong. Makanya di situ bukan narasumber, bukan keynote speech atau apalah itu yang di depan itu, tapi mereka itu sebagai fasilitator untuk membantu kita menemukan jati diri kita sebenarnya gitu teman-teman semua. Itu yang ada di dalam acara seminar tadi, yang kalau menurut saya sih bukan seminar ya, saya sih senangnya menyebutnya sebagai pelatihan lah. Nah, mungkin gara-gara ada kata-kata seminar itu akhirnya terbentuk suatu stigma bahwa ini adalah sesuatu yang wah gitu kan, seminar itu. Sementara di sisi lainnya itu utang. Jadi kalau utang itu padahal meskipun dia utangnya itu untuk beli mobil, beli rumah, tapi seolah-olah merasakan bahwa ini ada di titik terendah itu. Kenapa kok titik terendah tadi dihantamkan dengan titik yang tertinggi yaitu seminar. Jadi ini dihantamkan ini. Padahal tadi kalau kita ingat di depan tadi posisinya adalah balance. Jadi mereka sama-sama berjalan. Yang jalan pertama ini menuju posisi akhirnya atau targetnya lunas tadi pada sekian kali angsuran, sementara yang ini dia lebih cepat, tapi ini menarik bayaran lebih, dan itu wajar teman-teman. Kemudian saya ingin menjelaskan teman-teman, jadi ini tadi teman-teman yang di mobil kedua, kendaraan kedua sebenarnya tadi ini muncul juga fenomena juga. Jadi di situ muncul tiga model lah, boleh dikatakan 3 model atau 3 tipe orang yang akan akan muncul 3 fenomena di mobil yang kedua ini, kendaraan yang kedua ini. Tipe pertama adalah penumpang yang sudah lompat ke kendaraan kedua tadi, itu dia mabok di jalan, mabok lah ya. Karena ini sangat ngebut kan, ini ngebut dan betul-betul memang ini di treatment untuk harus ini supaya apa? Supaya langkahnya itu lurus gitu kan. Ada orang yang mabuk di jalan dulu teman-teman, jadi dia akhirnya keluar. Ini belum sampai di tujuannya, dia sudah keluar duluan. Ada yang kayak gitu teman-teman. Jadi dia tidak kuat lagi, akhirnya dia tidak menyelesaikan utangnya. Ada gitu. Ada juga yang dia sudah sampai di tujuan nih, sudah sampai tujuan, dan dia merasakan bahwa ternyata mudah ya menyelesaikan utang itu, nggak bayar bunganya, nggak bayar ribanya dan sebagainya itu, nggak kena penalti, itu kan. Akhirnya dia apa? Dia justru berarti saya buka utang lagi lah gitu. Itu ada yang tipe kedua kayak gitu teman-teman. Ada juga tipe yang ketiga, ini tipe yang perfect. Tipe yang sebetulnya diharapkan oleh komunitas MTR itu dan diharapkan oleh Allah sebetulnya, karena Allah yang menyuruh kita untuk meninggalkan riba. Tipe yang ketiga ini dia adalah orang-orang yang lunas dan dia kapok untuk berutang lagi, kapok untuk berhadapan dengan riba lagi. Itu tipe yang ketiga. Jadi jangan dibayangkan kemudian semua yang akan pindah ke kendaraan kedua itu akan menjadi orang-orang yang perfect, orang yang ideal. Enggak, ada juga yang dia nanti akan blenyon ya teman-teman semua. Oke, jadi ini tadi teman-teman sudah saya ajak untuk menempatkan atau memposisikan masalah utang dan seminar tadi, bahwa mereka itu sebetulnya tidak pernah ada kewajiban teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu ada yang kontra, itu menyuarakan kontra dengan sangat masif dan bahkan sadis gitu kan, karena menyerang orang yang membantu nih,
Itu mudah-mudahan teman-teman kemudian berpikir ulang, karena sebetulnya mereka tuh nggak pernah mewajibkan untuk ikut itu. Cuma memang ada kisah-kisah orang-orang yang pernah ikut seminar ini, itu kemudian ketika mereka itu punya keterbatasan untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang masih berutang, saudara-saudaranya masih berutang, teman-temannya masih berutang, itu dia kalau pas dia itu terbatas tidak bisa menyampaikan, maka dia pasti akan memaksa orang itu untuk mengikut seminar itu. Jadi seolah-olah itu dipaksa, ayo kok ikut seminar. Sebetulnya dia itu cuma ingin melihat, sebetulnya mereka itu ingin melihat saudara-saudaranya, teman-teman dekatnya itu bisa tersadar seperti mereka. Itu aja sih sebetulnya. Bukan karena kendaraan ini memaksa, itu enggak. Tapi yang memaksa itu adalah mantan-mantan penumpangnya yang ini, teman-teman. Jadi mantan-mantan penumpangnya seminar tadi itu ingin orang lain untuk ikut. Kemudian saya juga sudah mengajak teman-teman untuk memahami sebenarnya seperti apa, dan saya sih sebetulnya lebih pas atau lebih siap mengatakan bahwa ini adalah pelatihan sebetulnya, teman-teman, seperti pelatihan lah. Kalau memang teman-teman bisa menyelesaikan dengan caranya sendiri, silakan teman-teman. Dan saya juga melihat bahwa ada beberapa teman itu yang dia tidak ikut seminar itu bisa menyelesaikan utangnya tanpa membayar ribanya, dan itu bagus teman-teman semua. Tapi kalau tidak punya kemampuan itu, ya silakan kalau mau ikut seminar. Tapi kalau memang tidak mampu, ya silakan diselesaikan. Kan teman-teman yang berjanji untuk menyelesaikan utangnya kan. Cuma masalahnya adalah Allah tuh dan Rasulnya itu melarang untuk membayar ribanya. Silakan teman-teman sampaikan itu, larangan itu. Kemudian saya sudah dan saya juga sudah menjelaskan teman-teman tentang posisi nih keadaan yang ada di kendaraan tadi, yang kendaraan seminar tadi. Itu ternyata ada 3 tipe yang akan muncul dari situ. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman semua, dan jangan lupa teman-teman, kalau ada orang-orang di sekitar kita yang kemudian masih pro kontra atau masih mempermasalahkan masalah utang dan seminar ini, teman-teman silakan sampaikan dengan cara yang santun, berikan penjelasan. Kalau memang teman-teman tidak bisa menjelaskan, boleh share video ini kepada mereka supaya mereka ya paling nggak lihatlah. Apabila ada manfaatnya, mudah-mudahan ini menjadi amal. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada kesalahan itu tentu adalah dari saya, teman-teman semua, dan apabila ada yang sesuatu yang benar itu tentu dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.